Manajemen integrasi proyek itu dilakukan mulai dari awal proyek dikerjakan sampai akhir proyek dikerjakan, itu dilakukan manajemen integrasi proyek. Beda ya kalau misalnya itu manajemen ruang lingkup, manajemen biaya, manajemen waktu. Nah, itu dilakukan di awal-awal. Di awal-awal sebelum proyek dikerjakan, dibuat dulu draftnya, kemudian pada saat proyek mulai dikerjakan, nah baru tuh perencanaan untuk ketiga area tadi itu harus ditetapkan lagi, dimantapkan lagi untuk dijalankan pada pelaksanaan proyek berikutnya gitu loh. Maksudnya pelaksanaan proyek untuk yang selanjutnya kita akan kerjakan sesuai dengan yang sudah direncanakan mengenai ruang lingkupnya, waktu pengerjaannya, dan biaya yang diperlukan untuk pengerjaan proyek itu. Nah itu, jadi ada yang ditetapkan di awal ya. Tapi kalau manajemen integrasi proyek itu tidak dilakukan hanya di awal, tapi di sepanjang waktu proses pengerjaan proyek tersebut, gitu. Nah, bagi sebuah perusahaan, biasanya perusahaan ataupun organisasi itu mempunyai banyak proyek ya. Mereka itu mengerjakan proyek baik yang terkait dengan infrastruktur mereka, baik proyek yang terkait dengan pengadaan perangkat lunak, baik proyek yang terkait dengan perangkat keras, ataupun misalnya proyek pembelian mungkin semacam alat berat lah untuk menunjang operasi bisnis mereka, gitu. Nah, dalam pelaksanaan atau perencanaan proyek ini, maka setiap organisasi atau perusahaan tersebut akan melakukan seleksi proyek. Seleksinya itu pasti berdasarkan parameter misalnya keterbatasan waktu. Kalau misalnya mengerjakan proyek sekaligus, nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah keterbatasan biaya. Proyek itu dikerjakan secara bertahap. Kalau semua sekaligus secara paralel, maka biaya tidak mencukupi. Oleh karena itu, mereka melakukan seleksi proyek. Apa kriteria untuk seleksi proyek itu? Tentu saja proyek yang memang terkait secara langsung untuk meningkatkan bisnis mereka. Jadi dihitung dulu jika proyek, misalnya ada proyek A, B, C, D, E. Nah, jika proyek A ini dikerjakan dan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan dan dapat dikerjakan secara cepat, maka itulah yang akan dijadikan sebagai proyek skala prioritas, gitu. Sedangkan proyek-proyek lainnya dapat dikerjakan di kemudian waktu setelah proyek prioritas itu dikerjakan. Nah, jadi artinya di sini proyek itu ya secara umum dapat kita katakan yang dipilih adalah proyek yang memang benar-benar dapat meningkatkan bisnis daripada perusahaan itu, dapat memberikan omset yang besar atau laba yang besar bagi perusahaan itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Gitu ya. Nah, saya dulu ini khusus saya berbicara mengenai proyek perangkat lunak ya. Pada saat saya join dengan sebuah perusahaan, begitu banyak permintaan mengerjakan proyek. Jadi ada user-user itu dari GA, Bu, saya tolong dong dibikinin aplikasi untuk GA karena selama ini saya susah mengontrol ketersediaan ATK dan distribusi ATK ke divisi lain atau departemen lain atau user-user gitu. Kemudian ada lagi HR. Bu, tolong dibuatkan modul HR untuk penggajian. Ini penggajian masih menggunakan Excel. Jadi
kadang ada masalah dalam penggajian ini, misalnya dalam menghitung lembur, menghitung piket, menghitung absensi. Nah, ini kadang bermasalah, nggak sesuai dengan data yang ada. Nah, kemudian ada lagi dari procurement. Bu, saya masih menggunakan sistem secara Excel. Jadi, kami kesulitan kadang untuk mengetahui status daripada PO, mana yang sudah dieksekusi dan dikirim ke supplier atau pemasok, dan mana yang masih pending. Kami tidak mempunyai catatan lengkap mengenai itu. Nah, kemudian ada safety. Bu, tolong dibuatkan sistem safety karena kami kesulitan dalam memonitor kesehatan dari tingkat kesehatan dari para karyawan dan tingkat kecelakaan yang terjadi pada selama ini dan macam-macam permintaan. Nah, karena begitu banyak permintaan, saya harus seleksi itu. Proyek mana yang harus saya kerjakan dahulu? Karena tenaga sumber daya di IT minim, tidak cukup mengerjakan proyek itu sekaligus. Ya, waktunya juga terbatas. Waktu yang mengerjakan itu terbatas, begitu. Nah, kemudian setelah diskusi dengan para manajemen, maka diputuskan bahwa proyek yang utama untuk dikerjakan adalah proyek yang langsung dapat memberikan dampak kepada cash flow perusahaan. Jadi diputuskan bahwa proyek yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proyek yang terkait dengan operasional. Karena proyek operasional itu terkait dengan penginputan data, uang masuk dan uang keluar setiap harinya. Gitu. Jadi dengan adanya sistem itu, kalau di Excel selama ini kan mereka tidak dapat mengetahui cash flow perusahaan itu secara real time atau secara online setiap hari. Mereka tidak mempunyai grafik. Apakah hari itu mereka mendapatkan omset yang bagus apa tidak? Margin keuntungannya itu apakah besar apa tidak? Atau malah cash out-nya lebih banyak daripada cash in. Artinya biaya operasional lebih banyak daripada biaya yang sudah tertagihkan dari customer uang masuk begitu. Nah, itu kan kalau misalnya di sistem itu kan bisa terlihat setiap hari. Kalaupun misalnya terlihat nih bahwa cash out-nya lebih besar daripada cash in. Kok cash in hari ini minim sekali ya, cuma sekian ratus juta gitu. Kok nggak biasanya seperti 2 miliar gitu kan. Sementara cash out yang kita keluarkan ini udah hampir 1 miliar. Nih kemana nih? Kenapa nih uang masuknya sedikit nih hari ini? Nah, itu kalau udah ada sistemnya bisa kelihatan langsung di monitor gitu loh. Apalagi monitornya itu kita tempel di dinding besar pakai TV besar gitu, akan kelihatan langsung gitu. Nah, karena itu bisa langsung dicek ini kenapa nih income-nya itu kecil karena banyak uang yang masih tertahan di customer, itu contohnya. Jadi belum tertagih, invoice yang ke customer itu belum dieksekusi. Customer-nya itu punya jatuh tempo juga untuk melakukan pembayaran kepada supplier mereka. Nah, seperti itu. Jadi, nah kalau seperti itu sih nggak masalah ya. Yang penting ada pembayaran nanti setelah jatuh tempo. Seperti itu. Nah, tapi kalau di Excel kan hal itu nggak bisa dimonitor. Nah, oleh karena itu diputuskan bahwa sistem aplikasi yang terkait dengan operasional itu dulu dikerjakan. Apakah nanti sistem yang lain yang permintaan user tadi nggak dikerjakan? Dikerjakan gitu. Tapi dia tidak mempunyai skala prioritas yang high, bisa medium atau low, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan lagi, bagaimana nanti mengintegrasikan sistem dan data-data dari semua aplikasi itu? Nah, oleh karena itu kita sebagai orang IT harus punya knowledge juga gitu loh, pengetahuan untuk memprediksi bagaimana keterkaitan proses bisnis
antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya antara GA dengan procurement, antara safety dengan procurement, antara divisi-divisi ini dengan HR. Nah, itu kan harus dapat kita prediksi seperti apa nanti keterkaitannya, sehingga pada saat nanti kita mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh semua user tadi, kita melakukan integrasinya itu lebih mudah. Ya, gitu. Jadi tidak membutuhkan perubahan yang signifikan. Kita lebih smooth dalam melakukan integrasi. Nah, jadi dari penjelasan saya yang panjang lebar tadi, di poin 1 ini kita dapat lihat bahwa rencana strategis dari sebuah perusahaan itu mencakup pendefinisian tujuan jangka panjang, memprediksi kecenderungan di masa depan, dan memproyeksikan kebutuhan akan produk atau jasa baru. Jadi ini mereka rencana strategisnya. Nah, bagaimana keterkaitannya nanti dengan seleksi proyek? Harus lain ataupun bersinergi atau sesuai dengan rencana strategis ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tujuan daripada perusahaan jangka panjang itu adalah kan untuk berkelanjutan, tidak gulung tikar. Bagaimana supaya berkelanjutan? Ya, uangnya harus tetap ada gitu loh. Harus tetap untung, jangan rugi gitu. Nah, bagaimana proyek perangkat lunak dapat menunjang strategis ini untuk tujuan jangka panjang tadi? Ya, dibuatlah program yang terkait dengan operasional yang menunjukkan cash flow perusahaan. Pertanyaannya, apakah dengan hanya cash flow perusahaan saja bisa untung? Enggak gitu loh. Tapi dengan adanya data itu, kita tahu nih cash flow-nya perusahaan hari ini sakit, apa sehat, apa seperti apa. Dengan pengetahuan itu, maka para manajemen itu dapat mengambil tindakan, dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang memperbaiki masalah yang ada gitu. Makanya dikatakan bahwa sistem aplikasi yang ditampilkan, data dan informasi yang ditampilkan oleh sebuah sistem aplikasi itu dapat menunjang pengambilan keputusan oleh manajemen di sebuah perusahaan. Karena dengan adanya informasi yang akurat, ya, dengan adanya data-data yang sesuai dengan kenyataan, mereka langsung dapat mengambil kebijakan-kebijakan apa untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Kalau nggak ada data dan informasi, bagaimana mereka menetapkan kebijakan strategis mereka untuk mengatasi semua masalah yang ada di perusahaan itu. Nah, itu dia ya. Nah, untuk rencana strategis ini, organisasi sering sekali melaksanakan analisa SWOT, strength, apa yang menjadi kekuatan organisasi, weakness, apa yang jadi kelemahan organisasi, opportunities, apa yang menjadi peluang, apa yang jadi peluang-peluang yang dapat dimiliki oleh organisasi. Threats itu apa kendala yang dimiliki oleh organisasi. Kendala biasanya berupa kendala eksternal ya, datangnya biasanya dari pihak luar gitu. Misalnya peraturan pemerintah, ya, yang mengharuskan perusahaan itu seperti apa dan lain sebagainya, itu adalah contoh traits gitu ya. Nah, SWOT ini biasa dibuat dalam 4 kuadran. Jadi ada 4 kotak. Kotak paling kiri atas itu biasanya strength. Jadi poin-poinnya apa saja dikumpulin, semuanya ditulisin gitu. Sebelah kanannya adalah weakness, kemudian ada opportunities di bawahnya lagi, dan ada traits gitu. Nah, bukan hanya perusahaan sih yang membuat analisa SWOT ini untuk membuat rencana strategis mereka. Tapi kelompok-kelompok juga, kalau kita misalnya mau mengerjakan proyek, misalnya pembantu masyarakat miskin di suatu daerah. Nah, kita kan harus tahu tuh apa kekuatan kita. Apakah kita mempunyai dana? Jadi misalnya kekuatannya dukungan dana dari LSM tertentu. Kemudian dukungan dari pemerintah setempat. Nah, weakness-nya apa? Weakness-nya itu sumber daya manusianya yang belum memadai. Jadi masih kurang beberapa personel lagi.
Kemudian kelemahannya lagi apa? Belum ada infrastruktur transportasi untuk mencapai daerah tersebut. Nah, jadi harus misalnya mencapainya sekian jam jalan kaki. Nah, itu kan weakness tuh. Opportunities-nya apa? Opportunities-nya atau peluang-peluang yang ada itu adalah jika itu berhasil, maka kesejahteraan masyarakat dan pendapatan per kapita dari masyarakat itu dapat ditingkatkan. Nah, threats-nya ataupun gangguan dari eksternal adalah apa? Adanya tantangan dari masyarakat yang di luar daerah itu. Jadi tetangga-tetangga desa itu ada tantangan dari situ. Mereka tidak ingin desa itu dimajukan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi harus itu di-list semua, dicatat semua. Poin-poin apa yang menjadi strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Nah, berdasarkan itu nanti maka kita dapat melakukan analisa. Analisa apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi weakness itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai opportunities, dan apa yang kita lakukan untuk menghindari threats itu, ataupun meminimalkan resiko yang ditimbulkan oleh threats itu untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu ya. Nah, sebagai bagian dari rencana strategis organisasi itu apa? Harus mengidentifikasikan proyek yang potensial. Seperti apa potensial kalian sudah tahu ya dari penjelasan saya sebelumnya. Kemudian menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Jadi pada saat proses seleksi proyek, kita menggunakan metode yang realistis. Nanti lihat ada metode analisa finansial. Kita akan tahu nanti bagaimana kita menentukan pemilihan proyek atau seleksi proyek berdasarkan analisa finansial. Lalu memformalkan proyek dengan membuat project charter. Nanti ada juga proyek charter itu isinya apa saja. Ya, project charter itu ya, itu adalah dokumen. Dia bukan berupa alat perangkat keras atau misalnya bangunan, ya, tapi dia adalah dokumen piagam proyek yang isinya itu merupakan identitas daripada proyek itu dan landasan daripada proyek itu. Menggambarkan proyek secara keseluruhan ada di project charter. Kemudian mengidentifikasikan proyek potensial. Beberapa organisasi mengikuti proses perencanaan untuk memilih atau menyeleksi proyek-proyek IT. Adalah sangat penting untuk menyelaraskan proyek IT dengan strategi bisnis. Jadi harus align dia, harus selaras. Jadi proyek IT yang terpilih itu harus dapat mendukung strategi bisnis yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jangan sampai timbul kontradiksi ataupun saling bertentangan antara proyek IT dengan strategi bisnis. Nah, ini penelitian, saya juga nggak tahu ini penelitian dari mana, hanya saya dapatkan dari sebuah sumber yang mengatakan bahwa ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap tujuan bisnis yang nyata merupakan alasan utama yang dipakai untuk investasi dalam proyek IT. Jadi artinya perusahaan itu berani melakukan investasi dalam jumlah yang besar karena mereka yakin bahwa proyek IT itu akan mendukung tujuan bisnis mereka. Gitu. Kemudian perusahaan dengan operasi IT terkonsolidasi mempunyai biaya operasional per user end atau per end user itu 24% lebih rendah. Artinya perusahaan ya yang menggunakan teknologi IT untuk menjalankan operasional mereka, maka mereka akan mempunyai penurunan biaya operasional sebesar 24% setiap user atau setiap karyawan. Kemudian penggunaan IT yang standar menurunkan biaya pengembangan aplikasi 41% per user. Jadi artinya kalau kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, kita hanya fokus kepada fungsional daripada aplikasi itu. Jadi tidak usah membuat fitur-fitur yang tidak terlalu penting, yang tidak terkait dengan proses bisnis utama daripada sistem yang menunjang proses bisnis daripada atau bisnis daripada perusahaan tersebut gitu. Misalnya nih, ada sebuah aplikasi
yang begitu kita login ya dengan menggunakan ID kita, maka akan muncul profil kita yang kelihatan fiturnya itu bagus banget. Akan ada semacam flash yang menunjukkan foto kita, yang menunjukkan riwayat kinerja kita, yang menunjukkan prestasi yang pernah kita capai di perusahaan itu, gitu. Itu kan nggak penting. Untuk apa? Karena kalau membuat hal-hal seperti itu kan udah pasti makan biaya lagi kan. Butuh spesifikasi komputer yang speknya itu untuk membuat flash media dan segala macam gitu. Buat apa gitu loh. Lebih bagus aplikasi itu tidak usah membuat fitur-fitur yang seperti saya jelaskan tadi, tapi dia cukup handal untuk mengcover ataupun mengerjakan semua proses-proses yang secara fungsional diperlukan oleh sistem yang ada di perusahaan itu. Nah, misalnya nih, apa sih fungsi fungsional itu gitulah? Apa sih fitur fungsional yang ada pada sistem? Nanti saya ada contoh ya, contoh daripada project charter itu adalah program aplikasi tracking barang yang ada pada GNT Express. Apa fitur utama fungsional yang harus dimilikinya? Yang harus dimilikinya adalah apa? Sistem itu harus dapat menjelaskan, memberikan informasi kepada pengirim barang atau penerima barang berdasarkan resi tertentu, dia dapat mengetahui bagaimana status daripada barang mereka dan sedang di mana nih posisinya. Nah, itu kan fitur yang utama kan, gitu. Nah, itu memang harus ada fitur fungsional itu. Nah, itu maksudnya, ya. Kemudian ini proses perencanaan IT. Nah, proses perencanaan IT ini dapat kita lakukan secara top up ya, dari atas ke bawah. Jadi berdasarkan visi dan misi daripada sebuah perusahaan, kita melakukan rencana strategis IT. Ada misalnya perusahaan itu visinya adalah menjadi kelas dunia, menjadi perusahaan kelas dunia dalam bidang misalnya produsen biji plastik, produsen baja, dan lain sebagainya. Nah, itu kan poin yang ada atau klausul yang ada pada visi dan misi daripada organisasi itu. Nah, kemudian dilakukanlah dokumentasi proses bisnis proyek yang dapat diperoleh dari IT. Jadi dilakukan analisis area bisnis terkait dengan proyek yang akan dikerjakan untuk menunjang visi dan misi daripada perusahaan. Lalu mendefinisikan proyek potensial, ruang lingkupnya bagaimana, kelebihan dan kendala daripada setiap proyek itu. Lalu memilih proyek dan mengalokasikan sumber daya untuk melakukan proyek tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode seleksi proyek. Nanti metodenya tidak kita pelajari secara detail, tapi paling tidak metode itu kalian kenal, begitu saja, kenal gitu ya. Nah, biasanya tidak tersedia cukup banyak waktu, ini saya udah jelasin tadi. Nah, makanya kenapa metode kenapa seleksi proyek diperlukan, ya karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, dana ya, untuk mengerjakan proyek secara sekaligus. Kemudian metode untuk seleksi proyek itu mencakup apa? Fokus pada kebutuhan organisasi secara meluas. Jadi artinya terkait dengan kebutuhan organisasi yang vital gitu. Itu dulu. Kemudian membuat kategori proyek IT, melakukan net present value atau analisa finansial yang lain. Nanti kita di slide berikutnya kita akan dikenalkan dengan NPF ini. NPF ini adalah semacam formula yang ada di Excel. Jadi kalau kalian pergi ke Excel, kalian ketikkan sama dengan NPF gitu akan muncul langsung. Sama dengan fungsi-fungsi di Excel itu kayak sum, average gitu ya. Kalau kalian pernah menggunakan Excel, kalian akan familiar dengan fungsi-fungsi itu. Ataupun formula-formula tersebut. Jadi NPF ini kalau kita ketikkan di Excel, sama dengan NPF dia langsung muncul. Langsung muncul
parameter penjelasan parameter yang harus kita input. Nah, kemudian menggunakan model penilaian dengan pembuatan dan menggunakan penilaian berimbang. Ini adalah metode-metode yang dapat kita pergunakan untuk melakukan seleksi proyek. Nah, proyek itu harus fokus kepada kebutuhan organisasi. Jadi sering sekali sangat sulit untuk menilai beberapa proyek IT, namun biasanya semua orang yang menyetujui bahwa proyek tersebut punya nilai yang tinggi. Jadi artinya bagaimana proyek atas proyek pemilihan proyek itu bagaimana kita melakukannya ya, dia harus mempunyai nilai yang tinggi. Dalam arti apa? Dalam arti menunjang atau mendukung bisnis daripada perusahaan. 3 kriteria penting untuk sebuah proyek apa? Proyek tersebut benar-benar dibutuhkan gitu loh. Ada dana untuk proyek tersebut. Jadi saya pernah mengalami juga sih ada sebuah proyek perangkat lunak yang saya buat di-request oleh user ya. Tapi ternyata user itu tidak menggunakannya karena dia resign. Nah, orang yang menggantikannya tidak mau menggunakan aplikasi yang saya bikin gitu loh. Dia menggunakan Excel. Nah, akhirnya nggak kepake, artinya itu nggak dibutuhkan benar-benar gitu. Makanya kalau kita ingin membuat mengerjakan proyek pada sebuah perusahaan dan kita sebagai internal IT, kita harus membicarakan semuanya itu dengan top manajemen. Kita harus menganalisa untung ruginya, apakah ini memang benar-benar proyek benar-benar dibutuhkan perusahaan atau sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Mengerjakan dengan Excel aja lebih cepat gitu loh misalnya. Nah, jadi untuk apa kita buat proyek itu? Kan gitu. Nah, bahwa ada dana tersedia untuk proyek itu. Nah, misalnya nih kita mengerjakan proyek infrastruktur, upgrade PC yang ada di sebuah perusahaan sebanyak misalnya 500 unit PC. Nah, bisa PC, bisa laptop. Nah, proyek ini harus segera dikerjakan karena spesifikasi daripada komputer yang ada di perusahaan itu sudah tidak memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang akan diimplementasikan di perusahaan itu. Jadi misalnya perusahaan itu akan mengimplementasikan perangkat lunak SAP ya. Tapi ternyata SAP ini butuh spesifikasi komputer yang lebih bagus, yang tidak sesuai dengan spesifikasi komputer yang udah ada. Nah, ini dapat dibuat proyek nih, pengadaan atau peremajaan PC dan laptop yang ada di perusahaan sebanyak 500 unit. Cek, ada dananya nggak? Kalau nggak ada dana mau gimana proyek itu dikerjakan? Kalau nggak ada dana, ya lebih bagus, ini udah ranahnya manajemen ya, apakah kita menunda implementasi SAP atau bagaimana? Sedangkan dana untuk implementasi SAP ada gitu, tapi dana untuk mengadakan prasarananya nggak ada gitu. Nah, ini yang harus dilihat. Kemudian bahwa ada keinginan kuat untuk membuat proyek tersebut sukses. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu salah satu proyek itu sukses, yaitu proyek perangkat lunak itu adanya dukungan top manajemen. Jadi top manajemen ini harus terlibat juga dalam suksesnya pembuatan proyek aplikasi tadi. Ya, seperti yang pernah saya alamin itu, aplikasinya sudah jadi. Hanya sekarang tinggal dipakai aja oleh user. Kalau usernya tidak mau pakai, gimana kita tahu bahwa aplikasi itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan user atau enggak? Kan itu ada masa testingnya. Kalau kalian belajar tentang rekayasa perangkat lunak, masa setelah kita menyelesaikan sebuah aplikasi perangkat lunak, maka ada namanya masa testing. Bagaimana kita mengetahui apakah aplikasi yang kita kembangkan itu sudah bagus apa belum, sesuai dengan kebutuhan user dan kebutuhan sistem apa tidak, jika usernya tidak mau pakai. Jadi user itu alasannya apa? Banyak. Mereka itu lebih suka, lebih nyaman dengan menggunakan Excel. Karena Excel itu mereka sudah lakoni dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Dari awal mereka kerja ya mereka sudah terbiasa dengan menggunakan Excel dalam menginput data dan membuat laporan. Dan mereka cepat mengerjakan di Excel. Nah, kalau misalnya mereka disuruh lagi menggunakan aplikasi baru, mereka harus belajar lagi. Sifat dasar manusia pada awalnya tidak suka belajar. Gitu. Mempelajari hal-hal baru itu merupakan mengubah zona nyaman mereka dari yang
mereka nyaman ke yang tidak nyaman. Padahal proses belajar itu harus dilakoni gitu. Setiap orang yang ingin mengupgrade dirinya itu harus dilakoni. Proses belajar itu awalnya pasti sulit, tetapi setelah kita menjalaninya tidak akan terasa sulit lagi. Itu proses belajar. Nah, gitu yang dihadapi oleh user. Dan ditambah dengan mereka harus input paralel. Input di Excel, input di sistem. Kenapa harus input paralel? Karena sistem yang dibuat ini belum tentu pasti benar. Pasti masih ada nanti masalah-masalah sedikit-sedikit. Itu yang harus diperbaiki. Nah, kalau ada masalah, kita udah input data beneran setiap hari, nah bisa jadi kan datanya juga bermasalah. Data yang dihasilkan bermasalah. Oleh karena itu, tetap di-input di Excel. Nanti setelah misalnya 3 bulan gitu ya, udah yakin benar-benar sistem ini dapat berjalan dengan baik, baru tuh kita cut Excel. Jadi di mana dukungan manajemen? Ya dia katakan kalau misalnya usernya nggak pakai sistem, dia katakan itu Excel di-bredel semua. Jangan ada yang menggunakan Excel lagi untuk input data. Nah itu kan dukungan tuh, dukungan dari untuk manajemen kan. Nah user juga harus mendukung, user itu juga harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya aplikasi ataupun proyek perangkat lunak itu. Mereka jangan berpikir, saya males lah ikut terlibat aktif dalam memberikan data dan informasi kepada tim proyek. Nyampe-nyampein aja. Lagi pula, kan itu tugas mereka membuat aplikasi itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang dapat merupakan perusak gitu loh. Yang tidak mendukung suksesnya pelaksanaan sebuah proyek perangkat lunak. Jadi, user harus mempunyai rasa tanggung jawab bahwa proyek perangkat lunak itu adalah proyek mereka. Produk daripada proyek itu adalah milik mereka. Data informasi itu milik mereka, gitu. Jadi mereka harus terlibat aktif dalam memberikan data informasi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tim proyek. Ya, jadi mereka harus merasa memiliki proyek itu. Gitu. Nah, itu harus ada komitmen dari semua pihak ya. Nah, ini kategorisasi proyek IT. Salah satu kategorisasi bagaimana proyek memberikan respon pada problem, masalah, peluang, pengarahan. Kategorisasi yang lain berdasar pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dari kapan sampai kapan. Nah, ada juga kategorisasi berdasar prioritas proyek secara keseluruhan. Nah, ini analisa finansial proyek, salah satu metode yang kita pergunakan untuk menyeleksi proyek, memilih proyek. Nah, pertimbangan finansial merupakan aspek penting dalam proses seleksi proyek. Ada 3 metode dari sisi finansial ya untuk menentukan seleksi proyek. Pertama, analisa NPF, net present value, ada return on investment, bukan return of investment ya, return on investment, dan analisa payback. Itu. Apa itu analisa NPF? Itu metode untuk menghitung laba atau rugi secara moneter dari sebuah proyek dengan tanpa memperhitungkan cash inflow dan outflow, jadi cash in dan cash out pada masa mendatang. Enggak seperti itu gitu. Jadi NPF ini untuk menghitung laba rugi pada saat berlangsung nanti akan dievaluasi. Nah, proyek mana yang harus lebih dikerjakan atau seperti apa. Bisa misalnya masa-masanya itu kita butuh waktu sampai 5 tahun untuk menentukan proyek mana yang harus kita kerjakan. Bisa misalnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya, tergantung kepada besar proyeknya ya, gitu. Nah, proyek dengan NPF positif dapat dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria utama. Jadi, kalau NPF-nya itu positif, dapat kita pilih, oh ya udah, berarti proyek ini harus kita kembangkan. Gitu. Tapi kalau nilai NPF-nya negatif, ya skip aja, nggak usah dikerjain untuk proyek, gitu. Nah, semakin tinggi NPF, maka akan semakin baik. Artinya, semakin bagus proyek itu untuk dikerjakan secara berkelanjutan. Ya, dikembangkan lagi, gitu. Nah, untuk NPF kita tidak belajar detailnya ya, bagaimana itu NPF dan sebagainya. Tapi cukup kalian tahu bahwa analisa NPF ini merupakan salah satu metode untuk melakukan seleksi proyek.
Dan jika angka NPF-nya semakin tinggi, maka dapat dikatakan bahwa proyek itu semakin bagus. Nah, ini ada contoh analisis NPF. Ada 2 proyek, ada proyek 1, ada proyek 2. Nah, proyek 1 dan 2 ini akan dianalisa sampai tahun ke-5. Nah, tahun pertama di proyek 1 tentu saja benefitnya nggak ada. Yang ada adalah cost, karena di awal pembuatan proyek ya. Nah, cash flow-nya di sini malah minus $5.000. Tahun kedua sudah mulai untung, ada untungnya $1.000 karena benefit atau keuntungan 2.000 dan biayanya 1.000. Tahun ketiga 4, 5 dan seterusnya sehingga totalnya semua keuntungan ada $5.000. NPF-nya 2.316 gitu. Nah, proyek kedua juga seperti itu. Totalnya ada $5.000 pada tahun kelima. NPF-nya ada 3.201. Nah, dari sini kita akan dapat menentukan bahwa proyek 2 itu lebih menguntungkan daripada proyek 1. Kenapa? Karena NPF-nya lebih tinggi, 3.201 gitu. Nah, kemudian ROI, Return on Investment, dihitung dengan mengurangi biaya proyek dari keuntungan kemudian dibagi dengan biaya proyek. Jadi formulanya adalah keuntungan kurang biaya proyek dibagi biaya proyek. Nah, yang perlu saya highlight atau garis bawahi ya, semakin tinggi ROI maka proyek makin baik. Itu sama dengan NPF tadi. Ya, itu semakin tinggi NPF maka proyek semakin baik. Banyak organisasi menentukan ROI minimum bagi proyek-proyek yang akan didanainya. Jadi artinya return on investment ya. Jadi kalau misalnya return on investment-nya itu kembali balik modal lah istilahnya. Kalau kita misalnya investasi 5 juta, maka kita balik modal itu bisa nggak 5 juta juga. Dan setelah itu ya kita tinggal panen gitu loh. Nah, makanya orang kadang membuat return on investment-nya itu ya, mereka akan membuat minimum. Jadi misalnya dana yang dibutuhkan untuk proyek di proposal itu $5.500. Tapi si penyandang dana atau pemilik modal biasanya udah saya danai 5.000 saja. Nah, ini kapan bisa saya balik modal? Ini terkait dengan payback ya, periode payback nanti. Jadi dia katakan udah, jadi saya 5.000 saja. Nah, tapi dengan 5.000 ini pun proyek bisa jalan sih sebenarnya. Nah, nanti kalau udah balik 5.000 nih, nah baru tuh kalau sudah kembali balik modal, nah mungkin ya rencana berikutnya tergantung ya kesepakatan antar mereka apakah disuntik lagi dana atau cukup seperti itu tinggal panen ya terserah gitu. Nah, analisa payback itu adalah periode yang dibutuhkan untuk pengembalian modal. Nah, kapan dibalik modalnya? Payback terjadi jika kumulatif keuntungan atau laba dan biaya adalah lebih besar dari nol. Banyak organisasi menginginkan supaya proyek IT itu mempunyai periode payback yang cukup panjang. Nah, kalau kita juga pemilik modal, kita pengen ya, supaya cepat balik modal gitu. Ngapain lama-lama gitu kan? Ini contohnya nih. Nah, ini ada grafik yang menghubungkan dua variabel. Pertama, yang horizontal ini adalah waktu, ada dari tahun ke 1, 2, 3. Dan yang vertikal ini adalah nominal biaya, ya, uang gitu ya. Nah, ini garis yang putus-putus, ini menunjukkan akumulasi daripada biaya proyek. Sedangkan yang garis lurus, ini menunjukkan akumulasi dari benefit, keuntungan yang diperoleh dari pembuatan biaya. Tentu saja di tahun ke-0, biaya yang dikeluarkan ada ya, jadi di sini ada 100.000 lebih. 100 ya biaya, tapi benefitnya masih 0. Seiring berjalan waktu, pada tahun pertama nih, terjadi payback. Jadi ada pertemuan antara biaya dengan keuntungan. Nah, di sini biayanya sudah sama dengan keuntungan di tahun pertama. Jadi dapat dikatakan bahwa tahun pertama sudah ada payback.
udah balik modal nih di tahun pertama. Tahun-tahun berikutnya memang masih ada biaya, ya, biaya di sini, tetapi, keuntungan yang diperoleh itu sudah lebih besar daripada, biaya untuk, eee, proyek tadi. Jadi pada tahun ketiga malah didapatkan bahwa ada gap 300.000 antara kumulatif biaya dengan kumulatif keuntungan pada tahun ketiga. Nah, ini menguntungkan ya, seperti itu. Jadi payback-nya itu diperoleh pada tahun pertama, waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal dalam sebuah proyek, gitu. Ada model weighting scoring. Model weighting scoring ini tools yang menyediakan proses sistematis untuk memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Langkahnya ini, identifikasi dulu kriterianya, nah lalu tentukan bobot setiap kriteria, lalu tentukan nilai untuk setiap kriteria untuk setiap proyek, dan mengalihkan skor dengan bobot untuk memperoleh bobot skor total ya. Semakin tinggi bobot skornya, maka semakin baik proyeknya. Ini kita lihat nih. Kriteria itu nih, jadi ada berapa kriteria ini? Ada 7, ada 7 kriteria, dibuat bobotnya. Nah, siapa yang menentukan bobot ini? Ya, ini kesepakatan ya antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu. Misalnya dukungan daripada dukungan terhadap tujuan bisnis, dukungan yang kuat dari internal, dukungan yang kuat dari apa namanya nih, customer dan lain sebagainya. Nah, bobotnya dibuat sendiri, yang jelas bobotnya itu 100%, begitu. Project 1, project 2, project 3, project 4. Nah, project 1, untuk kriteria pertama dia mempunyai nilai 90, project 2 90, project 3 50, project 4 20, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya dapat diperoleh, weighted project score-nya itu untuk project 1 56, project 2 78,5, 3 50, dan 4 41,5. Nah, di sini kita tentukan mana proyek yang paling bagus. Proyek yang paling bagus ini ya proyek 2, karena dia mempunyai total skor yang paling besar, gitu. Nah, ini dalam metode penggunaan pembobotan ya, ini dia caranya. Ada juga yang implementasi balance score. Dibangun untuk membantu memilih dan manajemen proyek yang selaras dengan strategi bisnis. Balance scorecard ini adalah metodologi yang mengubah penggerak. Jadi penggerak daripada sebuah organisasi itu misalnya meningkatkan layanan konsumen, membuat inovasi-inovasi yang baru, melakukan efisiensi operasional, penghematan, dan kinerja finansial meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Nah, inilah metode yang digunakan balance scorecard ini untuk meningkatkan penggerak daripada sebuah organisasi. Penggeraknya apa aja? Ya, layanan konsumen, inovasi, dan lain sebagainya ya. Gitu dia. Nah, project charter adalah dokumen yang secara formal memperkenalkan eksistensi keberadaan sebuah proyek untuk serta menentukan arah dan manajemen proyek ya. Para stakeholder kunci harus menandatangani proyek itu. Kalau nggak ada proyek itu ya nggak bisa dikerjain gitu loh. Kalau nggak ada tanda tangan nggak bisa dikerjakan, itu proyek nggak bisa dimulai. Nah, output daripada dikerjakannya manajemen integrasi proyek adalah penandatanganan di project charter. Jadi manajemen integrasi proyek kita nggak bisa lakukan jika project charter itu nggak ditandatangan, gitu. Nah, contoh daripada project charter itu dapat dilihat di sini ya. Sebentar. Nah, di project charter ini kita bisa lihat
Ada General Project Information. Jadi informasi umum tentang proyek itu apa namanya? Namanya adalah Pembangunan Aplikasi Tracking Barang JNT Express Indonesia. Project number-nya itu ya mereka bikin sendiri ya, format penomoran projeknya mereka bikin sendiri. Tanggal project itu adalah 17 Maret 2019, revisi number-nya 1. Kemudian poin kedua ada project team-nya, yaitu ada project manager, siapa namanya, nomor kontaknya berapa, dan role-nya apa. Nah, salah satu role yang penting dari project manager, dia membuat dokumentasi software development plan. Jadi ada yang harus dibuat ya, jadi rencana pengembangan project, rencana pembuatan perangkat lunak itu bagaimana, dia harus membuat itu. Yang kedua, sistem analis. Nah, ini ada namanya, nomor kontaknya. Nah, salah satu yang harus dia buat adalah dokumen software requirement analysis, specification. Jadi spesifikasi kebutuhan daripada perangkat lunak, baik user maupun sistem. Seperti apa spesifikasi kebutuhan yang mereka perlukan. Kalau tadi project manajernya itu menghasilkan dokumen uh, software development plan, ya. Kalau ini software requirement specification. Kemudian ada database spesialis. Nah, tugasnya apa? Ada di sini merencanakan, mengembangkan, dan melakukan pemeliharaan sistem database. Ada programmer 3 orang. Dia membuat aplikasi dan ada network engineer. Dia melakukan instalasi hardware dan software dalam jaringan. Ada juga technical support. Dia melakukan instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan. Ini hampir sama ya, technical support dengan network engineer itu hampir sama kerjaannya, mereka harus berkolaborasi. Ada administration, nah ini membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaan. Jadi dia administrasi ini, admin ini harus melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pekerjaan. Misalnya nih, dari tim sistem analis, dia katakan saya sudah mengerjakan tahapan untuk menganalisa proses bisnis. Nah, maka si admin ini minta dokumennya, mana buktinya bahwa proses bisnisnya itu sudah selesai atau memang belum selesai, timelinenya mana gitu. Nah, itu yang harus diverifikasi. Nah, kemudian misalnya ada uang keluar untuk pembelian software Visio contohnya. Nah, si admin ini harus melakukan verifikasi terhadap semua bukti-bukti yang terkait dengan uang keluar untuk pembelian software Visio tadi. Contohnya ya, contohnya Visio gitu ya. Visio itu kan diperlukan untuk pemodelan, bikin flowchart, ya. Kita bikin pakai Visio, ya. Kemudian ada documentation, ini mengontrol keselarasan dan membuat user guide. Jadi documentation ini begitu dia itu membuat user manual untuk dipergunakan oleh user dalam menggunakan aplikasi itu. Nah, poin ketiga adalah project scope. Di sini dijelasin nih, siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah tim proyek, bukan orang GNT-nya, bukan. Tapi tim proyeknya. Mereka yang akan menjelaskan seperti apa deskripsi dari proyek itu dan goal-nya apa. Tujuannya apa nih? Yang pertama, seluruh pelanggan pasti ingin pakainya tiba sesuai waktu. Yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Nah, di sini dia dapat simpulkan lagi ya, keuntungan yang diharapkan dari sisi perusahaan itu apa. Nah, faktor penentu keberhasilan. Jadi, tim proyek juga tetap menjelaskan faktor penentu keberhasilan daripada proyek itu apa, untuk menekankan bahwa stakeholder dan timnya itu mempunyai tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan proyek itu. Mereka tidak boleh melepas tanggung jawab, melepaskan tanggung jawab hanya kepada tim proyek saja, gitu. Makanya dia jelaskan lagi di project charter itu ya, si tim proyek ini menekankan lagi di project charter bahwa sangat diperlukan komitmen dan dukungan dari pihak manajemen dan tim proyek. Ada kerjasama oleh semua pihak yang terlibat, tersedia sumber daya manusia yang kompeten, artinya dari tim proyek ya harus ada programmer yang keren, yang handal, yang pinter, sistem analisnya juga harus bagus, berpengalaman, dan sebagainya. Nah, dari stakeholder juga harus ada user yang memang benar-benar paham tentang sistem. Nah, tentang proses bisnis, itu yang menjadi teman berkolaborasi oleh tim proyek tadi.
Nah, itu artinya punya kompeten atau kualifikasi yang mumpuni untuk pengembangan proyek perangkat lunak yang dimaksud. Kontinuitas pelaksanaan dan disiplin sesuai rencana kerja proyek, dokumentasi yang lengkap, dan tersedianya sumber semua fasilitas pendukung. Nah, apa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan? Mudah untuk melacak status dan informasi keberadaan barang yang dikirim, memperkecil resiko barang hilang, memperoleh kepercayaan pelanggan dalam hal pengiriman barang, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. JNE juga punya sistem ini ya. Bayangin nih, kalau JNE punya, Delivery punya, dan lain-lain semua punya, sedangkan JNT nggak punya. Nah, itu kan bisa menyebabkan kita ya gulung tikar kalau kita tidak punya gitu, nggak bisa berkompetisi kan. Nah, lalu ini deliverable, artinya output yang dihasilkan oleh tim proyek itu apa? Tadi ya, software development plan. Nah, ini dibuat oleh siapa? Oleh project manager. Software requirement specification, ini dibuat oleh apa? Sistem analis. Software architecture development, nah ini dibuat oleh engineer tadi nih, network engineer dan technical support, gitu. Nah, test plan ini dibuat oleh admin, oleh ini documentation, ya, atau bisa juga technical support. Technical support ini kan mereka tim supporting yang melakukan training kepada user. Kemudian user documentation ini dilakukan oleh si bagian dokumentasi ya. Nah, ini ada scope definition. Ini deliverable ini artinya yang output yang dihasilkan oleh si siapa namanya? Tim developer ya. Bukan stakeholder, bukan. Jadi saya sekali lagi katakan bahwa dokumen ini, project charter ini dibuat oleh tim project, bukan stakeholder, gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita dalam membuat aplikasi itu ya, yang utama dulu terpenuhi fungsi-fungsi kebutuhan fungsional. Nah, kalau dalam aplikasi tracking barang JNT Express ini, maka kebutuhan fungsionalnya itu apa? Sistem harus dapat menunjukkan informasi dan status checkpoint barang yang sedang dikirim ke pelanggan. Lalu sistem dapat mencatat pergerakan barang. Yang kebutuhan non-fungsional tetapi memang penting dan harus ada apa? Sistem berbasis web dan mobile. Kalian bayangin kalau sistemnya nggak berbasis mobile buat apa? Gimana saya mau tracking barang saya gitu loh. Kalau saya harus membuka laptop, kalau saya nggak punya laptop gimana? Sedangkan mobile handphone udah pasti hampir semua orang punya, bahkan anak kecil juga punya, gitu ya. Nah, sistem dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Artinya di sini kalau di luar negeri aplikasi ini tidak bisa diakses. Sistem memiliki performa yang tinggi, adanya backup plan untuk memitigasi kehilangan data. Jadi kalau misalnya ada bencana alam ya, maka data-data pengiriman barang kita itu terbackup, ada backupnya. Makanya sistem ini pasti mempunyai jadwal backup tertentu setiap hari. Bisa jadi mungkin jadwal backupnya itu 3 kali dalam 24 jam, atau 4 kali dalam 24 jam, jam berapa saja mereka setting. Jadi auto backup itu ada gitu, auto backup data. Nah, kemudian sistem mudah dioperasikan bagi seluruh kalangan masyarakat, ya. Jadi tidak sulit, ya, dia user friendly lah. Ini ya milestone. Milestone itu artinya tonggak-tonggak. Kalau kita ada tonggak sejarah menuju tahun 1945, ada tonggak-tonggaknya tahun 1928, ada Sumpah Pemuda, tahun sekian ini dan sebagainya, begitu loh. Jadi ada tonggak, milestone, tonggak. Milestone itu tonggak ya. Nah, milestone dalam proyek perangkat lunak itu ada analisa dan desain sistem. Ada desain aplikasi, pembuatan program, testing program, instalasi program, dan testing user, serta dokumentasi, maintenance, dan administrasi. Ada 9 milestone-nya. Nah, setiap milestone ini mempunyai output-nya apa, gitu loh. Deliverable itu artinya output-nya, hasil dari setiap milestone ini. Ada konteks diagram, jadi pemodelan ya, itu akan dihasilkan, ada dokumentasinya.
kemudian ada data flow-nya, ada entity relationship diagram, ada spesifikasi prosesnya, dokumentasi analisa, dan sebagainya. Nah, ini ada timeline-nya. Milestone itu harus ada timeline-nya ya. Nah, ini berarti milestone atau tonggak analisa dan desain sistem dikerjakan dari 1 April sampai 22 April, hampir 3 minggu. Dan level priority-nya adalah high. Kemudian desain aplikasi. Nah, ini dikerjakan dari 14 April sampai 30 April, itu hampir 2 minggu. Dan prioritinya high juga. Pembuatan program ini dilakukan dari Mei sampai Juni. Mei, jadi hampir, jadi 1 Mei sampai 7 Juni ya. Ini hampir 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih lah ya. Cepat ya bikinnya. Nah, ini high. Testing programnya sampai 15 Juni. Jadi kalau kita buat pembuatan program dan testing itu 1,5 bulan lah pengerjaannya. Lalu instalasi program ini 2 hari, 17 sampai 20, 4 hari ya. Kemudian testingnya 2 hari, dokumentasinya itu mulai dari Mei sampai Juni. Jadi mulai dari mana nih? Program, harus ada dokumentasinya juga, ya, sampai ke 20 Juni. Jadi hampir 2 bulan nih. Maintenance-nya itu dilakukan Juni sampai Juli. Ini sekitar 2 minggu. Nah, dan administrasinya itu dikerjakan mulai dari April sampai Juli ya. Ya proses administrasi mulai dari awal lah, ya kan, sampai berakhir itu project gitu. Ya. Ini adalah milestone atau tonggak-tonggak yang dilakukan untuk project tracking barang di JNT Express. Ini budgetnya, kalau saya katakan mahal ya, budgetnya nih kita lihat 414 juta, mahal banget kalau saya katakan sih. Jadi analisa desain 58, ya 8 juta, pembuatan program yang paling mahal 270 juta. Jadi totalnya 414 juta, hampir 500 juta. Hampir setengah M untuk mengerjakan proyek ini ya, tracking barang pada JNT Express. Nah, major known risk, jadi resiko-resiko yang kemungkinan muncul ya. Ini dapat kalian lihat. Sebentar ya.
Ya, kita lanjut lagi ya presentasi saya tadi. Masih kelihatan kan ini ya? Masih kelihatan nggak slide-nya? Masih, Bu. Iya. Nah, ini adalah beberapa resiko yang berpotensi terjadi gitu ya, yang bersifat major. Terjadinya kebocoran data. Nah, itu bisa terjadinya pemalsuan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data. Lalu terjadinya bug pada saat proses. Nah, kalau kalian misalnya di GNT atau Shopee aja kadang, aduh ini Shopee gimana sih lambat banget, atau ini kok saya pencet ini kok yang muncul di layar ini gitu, bisa jadi gitu. Itu kalian harus tahu. Mungkin sekarang udah smooth ya, udah bagus gitu, tapi awal-awal go live-nya sebuah aplikasi itu pasti banyak masalah bug gitu. Lalu waktu pengerjaan proyek yang terlambat dari rencana yang sudah dibuat. Nah, ini berpotensi muncul juga di project charter itu. Ini kan project charter ini kan semacam proposal awal gitu loh, awal dikerjakan. Jadi ada loh nanti kemungkinan proyek yang terhambat ini. Nanti mungkin ditanya gitu, kira-kira faktor penyebabnya apa? Nah, disitulah nanti peran daripada tim proyek untuk menjelaskannya. Kira-kira faktor yang menyebabkan proyek itu dapat terlambat, selesainya tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan itu apa gitu. Ya, sebagian mungkin saya udah jelasin ya pada saat di awal-awal kenapa proyek itu gagal. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan kan. Nah, itu kan bisa menyebabkan mundur waktu pengerjaan sebuah proyek. Nah, ini ada batasan constraint, asumsi dan apa namanya dependensi ya. Batasannya apa? Pelanggan hanya bisa melakukan operasi read data. Jadi yang entry itu adalah adminnya, dia yang input data. Makanya kalau kita pergi ke JNE atau JNT Pro, JNT Express, ya kita menyebutkan alamatnya mana, kita tulis dia entry, lalu dia timbang barang kita entry berapa beratnya, kemudian jenis pengirimannya apa, reguler apa express dan lain sebagainya. Itu yang diinput oleh admin kan, gitu. Nah, apa yang menjadi batasannya lagi di sini? Batasannya adalah aplikasi tidak menginformasikan full rute secara real time. Jadi bisa saja pada saat ini hari ini jam sekarang nih saya lihat ini masih ada di pusat JNE-nya gitu atau JNT-nya gitu. Tapi sebenarnya pada 5 menit sebelumnya dia udah berangkat. Itu artinya real time itu kan artinya setiap waktu detik nyata gitu loh, sama dengan kenyataan. Nah, ini enggak gitu. Bisa aja 5 menit yang lalu udah berangkat, tapi pada saat 5 menit kemudian saya lihat itu barang belum berangkat. Tapi mungkin di waktu tertentu nanti baru saya lihat update-nya. Oh iya, ini ternyata sudah berangkat. Itu artinya tidak real time, ya. Kemudian status dan informasi keberadaan barang yang dikirim mencakup di wilayah Indonesia saja udah, itu batasannya. Informasi paket tidak bisa diakses oleh publik, hanya yang mempunyai resi saja gitu. Nah, itu juga batasan, dan itu bukan batasan sih ya. Itu saya pikir ya keunggulan juga gitu loh. Kalau publik bisa akses, wah itu berbahaya justru. Aplikasi hanya mampu tracking barang yang sudah diinput datanya. Jadi ya iyalah, kalau datanya nggak diinput gimana sistem mau ke tracking kan? Kemudian teknologi stuck, kemungkinan menggunakan open source. Dia katakan di sini batasan daripada sisi ini, kami menggunakan open source loh. Open source itu kayak apa? PHP itu kan open source. Kalau kalian membuat program aplikasi dengan PHP menggunakan framework Laravel atau CodeIgniter itu juga open source. Open source itu apa? Kita bisa pakai gratis gitulah, nggak berbayar. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan misalnya produk-produk Microsoft itu biasanya nggak open source, kita bayar. Windows saja kita bayar, gitu kan? Kalau aplikasi Office, Excel, Word, ya PowerPoint itu juga berbayar itu. Biasanya produk Microsoft itu berbayar, tapi open source enggak. Nah, karena dia tidak berbayar, mungkin saja terjadi hal-hal yang error gitu ya, hal-hal yang menyebabkan gangguan di aplikasi itu. Makanya dikatakan di sini teknologi bisa saja jadi terjadi stuck teknologi karena kami menggunakan open source katanya gitu. Tetapi selama
mereka dapat menangani itu ya nggak masalah. Begitu terjadi misalnya error, ya udah, eee, timnya developer langsung memperbaiki, quick respon, nah itu nggak masalah. Itu toh open source selama ini juga nggak ada masalah kok. Saya banyak loh membuat aplikasi itu menggunakan open source, nggak ada masalah, bener. PHP misalnya, dari versi berapa ke versi berapa, paling kita upgrade sedikit, kita ubah konfigurasinya, udah solve, selesai. Itu ya, nggak ada masalah. Open source, jadi nggak usah takut menggunakan open source. Buat apa kita beli kalau ada gratis? Itulah baiknya orang-orang pinter ini ya. Saya salut loh sama orang-orang pinter yang membuat teknologi bisa dipakai oleh semua orang gratis pula. Salut saya loh maksudnya mereka itu dengan ikhlas gitu berbagi ke semua orang, ke semua umat manusia untuk kebaikan umat manusia itu gitu. Nah, itulah yang harus kita tiru ya, ya. Hal-hal seperti ini yang harus kita tiru gitu, kemampuan kita, hasil yang kita dapatkan dari jerih payah kita, kita bagikan ke orang-orang secara gratis, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya dan di, eee, area global umumnya, gitu. Kemudian fitur yang akan diterapkan pada proyek adalah sesuai dengan permintaan stakeholder, ya iyalah, jadi harus sesuai dengan, spesifikasi kebutuhan stakeholder ya. Lalu proyek berjalan sesuai anggaran yang telah ya betul, kalau nggak sesuai mau bagaimana ya, harus sesuai dengan anggaran. Asumsinya pengerjaan proyek dilakukan pada jam kerja. Oke, itu harus tetapkan ya, jadi jangan nanti sampai, eee stakeholder bilang, hari Minggu mereka bilang, saya pengen minta ditambah dong fitur ini." Nggak bisa, dia harus di, office hour gitu loh ngerjainnya. Nah, kemudian metode komunikasinya bagaimana? Mereka melakukan rapat rutin seminggu sekali. Lalu, mereka menggunakan namanya aplikasi Trello ya, yang merupakan task management application, yang berisi catatan penting. Jadi ada to do list, jadi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, kan ada to do list ya, kayak list, eee jadwal jadwal pengerjaan apa, deadline-nya kapan, statusnya udah selesai atau on progress dan sebagainya, gitu. Nah, yang terakhir ini paling penting, project authorization. Nah, ini paling penting nih. Siapa yang melakukan sorry, siapa yang melakukan tanda tangan? Kalau nggak ada tanda tangan ini, approval ini tidak akan berjalan nih proyek. Proses daripada manajemen integrasi proyek juga nggak jalan, ya. Jadi harus ada tanda tangan nih orang-orang penting semua nih, yang punya duit, yang sponsor, dan yang mengerjakan. Jadi ada project owner, project sponsor, dan project manager. Inilah yang nanti tanda tangan, begitu tanda tangan approve, selesai, project bisa kick off, ya, jadi bisa melakukan kick off project. Jadi meeting, kick off, udah kerjakan itu proyek, gitu. Ya, saya kira cukup ya, udah jam 11:30. Saya akhiri, eee, presentasi saya ini, eee